Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Darwin Jenny Channel, yaitu channel pendidikan yang membahas tentang matematika dan materi matematika. Oke Bapak Ibu maupun adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan yang seringkali di tingkat SD rendah ya, tingkat rendah kelas 1 utamanya masih ada kebingungan tentang cara menjumlahkan bilangan atau cara kita menyampaikan materi penjumlahan bilangan kepada anak-anak kita. Oke, jadi kita awali dengan penjumlahan bilangan satuan yang mana jumlahannya tidak lebih dari 10. Ya, biasanya di tahap yang ini anak-anak tidak ada kesulitan. Medianya biasanya kita menggunakan media tangan atau media kelereng dan sebagainya. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi sekarang, kita ingin sebagai pengajar ya ataupun orang tua, kita ingin menyampaikan, utamanya anak-anak, kita ingin bagaimana sih menyukai matematika. Karena seringkali matematika itu menjadi hal yang menakutkan di sebagian anak. Saya bilang tidak semua. Sebagian anak, namun di sini cukup besar anak-anak kita bahasanya fobia, ya, sebagian fobia. Nah, sebetulnya seharusnya matematika itu kita bawa dari hal yang realistik ke bentuk yang abstrak. Nah, artinya untuk langkah yang pertama untuk melakukan memberikan informasi ke anak-anak kita atau mengajari anak kita tentang penjumlahan bilangan ataupun adik-adik yang ingin belajar penjumlahan bilangannya, maka bentuk konkret dulu. Jika ada permen real, bisa kita menggunakan permen, bisa menggunakan kelereng, juga bisa menggunakan makanannya, terserah, yang penting bentuk. Nah, di sini biasanya untuk mengenali dulu, jadi kita konstruk ke bentuk yang realistik, ya. Jadi kita harus berubah. Kalau biasanya yang kita lakukan adalah bentuk abstrak, kemudian diberi contoh ke bentuk yang realistik. Nah, ini harusnya kita buat kebalikannya. Kita bawa dulu, ya. Kita bawa dulu ke bentuk realistik, ya. Bentuk realistik. Apa maksudnya bentuk realistik? Kejadian atau bentuk-bentuk benda nyata yang di sekitar anak-anak kita itu yang kita jadikan bahan untuk mengajari, ya, mengajarkan tentang penjumlahan bilangan. Jadi bentuk realistik nanti bawa ke bentuk abstrak, ya, abstrak atau dalam tingkat di sini untuk tingkat SD kelas 1 2 ya, itu bisa dikatakan dalam bentuk simbolik. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk beri ke contoh. Jadi langkah awal, mungkin ada sebagian anak-anak yang sudah bisa cepat untuk menghitungnya, menjumlahkan dan sebagainya. Ada juga anak yang kesulitan. Nah, untuk yang kesulitan ini, supaya mereka tidak menjauhi matematika atau menghindari matematika, maka langkah pengerjaannya, langkah mengajarkannya, kita butuh alat, yaitu alatnya adalah sederhana, benda yang ada di sekitar mereka. Contohnya permen. Ya, kita bisa menggunakan permen, apalagi kelereng, ya, apalagi usia kelas 1 itu tahu apa ya? Makanan ya, makanan ini makanan, apel, buah gitu ya. Oke. Atau benda yang lain. Oke, dan lainnya. Nah, pengambilan benda-benda ini juga menjadi pemilihan yang tepat. Artinya benda yang mereka tahu, ya. Benda yang mereka tahu sebagai contoh. Misalkan juga hewan juga bisa, ya. Bebek, kucing itu dan sebagainya, ya. Itu bisa dipakai sebagai bahan mengilustrasikan angka, ya, mengilustrasikan angka ke anak kita.
Biasanya juga bisa diajarkan start mulai dari di PAUD atau di TK. Oke, kita ambil contoh. Misalkan kita mengajar anak didik kita, jadi kita sajikan dulu. Misalkan ada permen sebanyak 3, ya, permen sebanyak 3, kita berikan ke mereka. Kemudian, ya, jadi langkah pertama kita berikan pertama ke mereka 3. Kemudian kita beri lagi 2. Nah, karena diberi lagi, ya kita nyampaikan ke anak-anak kita, karena diberi lagi maka simbolnya menjadi tambah, ditulis tambah. Nah, sehingga di situ anak-anak kita bisa menghitung ada berapa permen yang dia pegang sekarang, yaitu 5 permen. Oke, gitu ya. Untuk kelas 1 di awal-awal juga sama seperti ini. Nah, jadi di langkah awal, di pendahuluan, untuk pengajaran kita perlu memberi hal yang konkret terlebih dahulu. Oke, kalau itu sudah, maka kita mensimbolisasi. Jadi kita menjelaskan ke mereka simbolnya angka, ya, 1, 2, 3. Nah, itu seperti apa ya? Oke, di sini ada 3 permen, maka simbolnya kita tulis dengan angka 3. Di sini ada 2 permen, maka simbolnya di sini tambah tetap 2. Sehingga di sini kita dapat 5. Oke. Nah, pemberian di sini ini adalah menuangkan konsep, ya, menuangkan konsep ke anak kita, ke anak didik kita, supaya mereka bahasanya mereka mengena, ya. Oh, 3 itu berarti bendanya ada 3, angka 3 itu seperti itu, 2 itu seperti itu. Jadi hal yang realistik. Nah, sekarang kita giring ke mereka. Kalau banyak 9, masa kita mau ngitung, kita nulis permennya banyak 9, kita ngitung satu-satu, kan gitu ya. Maka nanti dalam pembelajarannya bahwa kita akan membawa dalam bentuk simbolik, ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Jadi penjumlahan itu dibagi untuk tingkat yang rendah, ya, sampai ke ratusan atau ribuan paling tinggi untuk mengenalkan penjumlahan bilangan. Kita awali dengan penjumlahan satuan. Ya. Penjumlahan satuan. Oke. Sekarang 3 ditambah 4, maka media yang kita gunakan di sini adalah tangan anak didik kita. Ya. Nah, menghitung di sini mereka masih merupakan di kelas 1, tingkat kelas 1 adalah mencacah. Jadi nggak apa-apa mereka menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mereka menuliskan simbol 7, simbol angka 7. Oke ya. Dan seterusnya. Contoh yang lain. Ada juga yang satuan tapi berakibat penjumlahnya adalah puluhan. Biasanya mereka masih menggunakan dengan jari kaki juga diikut sertakan. Misalkan 9 ditambah 2, ya. Biasanya mereka juga mengikut sertakan jari kaki, itu tidak ada masalah. Atau mengilustrasikan dalam bentuk kelereng, itu juga nggak ada masalah. Untuk dikonsep saja dulu, terlebih dahulu. 9 ditambah 2, 11. Nah, artinya langkah ini perlu tetap disampaikan kepada anak didik kita, ya, supaya mereka melakukan, supaya ingatannya realistik dibawa ke abstrak, ya. Oke. Nah, setelah itu kita melakukan pemberian yang berupa simbolik. Nah, kita giring logika mereka. Masa kamu kalau mau menghitung masuk mau pakai kaki terus? Masa kalau menghitung masih mau buka sepatu ketika di sekolah untuk menggunakan dengan kaki jari? Nah, sekarang maka di sini ada cara supaya memudahkan adik-adik, anak-anak didik kita untuk mudah menghitung. Yaitu dengan cara apa? Nah, 9 ditambah 2
maka 9-nya disimpan di kepala, 2 ada di tangan, ya. 9 ada di kepala, 2 di tangan. Nah, simpan 9, habis 9 langkahnya berapa? Jadi mereka tidak menghitung lagi dari awal, tapi tinggal melanjutkan 9 di kepala, 2 di tangan. Habis 9 adalah 10, 11. Maka jawabannya adalah 11. Oke ya. Jadi angka yang besar disimpan di kepala dan penambahannya melanjutkan mencacah bilangannya tadi, ya. 9 di kepala, 2 di tangan, berarti habis 9, 10, 11. Maka anak didik kita atau anak kita tinggal suruh mereka menulis angka 11. Dengan cara yang sama, begitu juga ya, andai kan 6 ditambah 6, maka 6 taruh di kepala, 6 di tangan. 6 simpan di kepala, 6 di tangan. Habis 6, lanjut berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka nah didik kita suruh tulis untuk menulis angka 12. Oke? Begitu untuk penjumlahan satuan. Ya. Jadi angka yang besar disimpan ditaruh di kepala. Oke? Nah, selanjutnya penjumlahan puluhan, ya, penjumlahan puluhan. Nah, ketika puluhan, jadi kita harus mengenalkan dulu bilangan puluhan ke anak kita, ke anak didik kita. Jadi misalkan ada angka 15, maka satunya bernilai puluhan. Kalau puluhan maka dia ketambahan 0, berarti disebut 1 sama 0 disebut angka 10, ya. Kemudian 5-nya adalah satuan. Ya. Oke. Kemudian kalau mereka sudah oke ini, jadi ini harus dimatangkan dulu. Jadi kalau misalnya ada angka, jadi kita mengujinya apa kalau mereka paham menentukan puluhan sama satuan? Beri 23. Puluhannya berapa? 2. Berarti nilainya berapa? 20, ya. Satuannya berapa? 3. Nilainya berapa? 3. Nah, hal seperti itu. Jadi kita perlu menguji dulu kecakapan mereka menentukan mana yang puluhan, mana yang satuan. Ya memang kalau bagi kita ya mudah ya, tapi bagi anak tingkat kelas 1 ya, ada yang cepat menangkap, ada yang tidak. Jadi itu perlu diulang-ulang dulu. Jangan langsung dipaksakan melompat langsung diberi penjumlahan bilangan puluhan. Ya. Ya, sebagian nanti akan yang ketinggalan otomatis akan menjauhi matematika sejak kelas 1 2. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai pengajar maupun orang tua supaya menarik minat mereka belajar di matematika. Oke, sudah ya? Kalau ini kalau sudah oke, berarti cara mengeceknya bagaimana kalau mereka paham? Jadi kita cukup cek secara lisan, jangan berupa tulisan nanti tulisan. Jadi kalau tulisan kan berupa simbolik ya. Jadi kalau kita konsep itu lebih bagus kita tanya jawab, ke anaknya tanya jawab. 32, puluhannya berapa? 3, nilainya berapa? 30. Satuannya berapa? 2, nilainya berapa? 2. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Jadi untuk mengenal konsep puluhan, bilangan puluhan di anak kita. Oke, selanjutnya bagaimana dengan penjumlahan puluhannya? Misalkan kita ambil bilangan puluhan 11 ditambah 12. Gitu ya. Ya. Jadi langkahnya adalah kita start dari puluhannya dulu. Jadi dari angka yang terbesar dulu. 1 sama 1, depan dengan depan. Ini puluhan. Ya. Jadi kita nyebutnya 10 tambah 10 berapa? Ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Maka nilai adalah 20. Ya, karena dia puluhan maka dia nilainya 20. Ditambah 1 tambah 2, belakang dengan belakang, gitu ya. 1 tambah 2 adalah 3. 20 ditambah 3 adalah 23.
Ya, 20 di kepala, 3 di tangan. Lanjut, habis 20 berapa? 21, 22, 23. Bisa dipahami? Ya? Oke. Nah, kita beri contoh lagi. Nah, sekarang kalau seperti itu ya. Sekarang kalau misalkan contohnya 19 ditambah 17. Langkahnya masih sama, ya. Langkahnya masih sama, yaitu depan dengan depan, 1 ditambah dengan 1, berarti berapa? 2. Karena dia bernilai puluhan, maka di sini 20. Oke. Selanjutnya 9 sama 7. 9, 7. Dijumlahkan berapa? 9 di kepala, 7 di tangan. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka di sini ditambah 16. Oke, ternyata 2 digit sama 2 digit lagi, puluhan sama puluhan lagi. Maka sama langkahnya, kita ulangi langkah yang di pertama itu. Depan ya, 2 dengan 1. Ini dijumlahkan, ditambah. Nilainya berapa? 2 tambah 1, 3. Betul. Karena dia berada di depan dia puluhan, maka di sini menjadi 30. Kemudian 0 ditambah 6. 0 tambah 6 adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 36. 30 di kepala, 6 di tangan. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Oke. Nah, itu untuk menggiring anak didik kita, karena di kelas 1 tipe mereka masih mencacah, ya, mencacah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, baru kalau itu sudah, ya, itu sudah mereka mulai paham, baru nanti boleh diberikan langkah-langkah mengerjakan penjumlahan dengan cepat. Ya, kenapa seperti itu? Karena seringkali kita melupakan konsep yang mendasar ke anak didik kita. Sehingga kita langsung beri yang hack ya bahasanya. Kalau ini tanpa kita jelaskan secara detail ke mereka penjumlahannya, terus suruh mereka sendiri, ini biasanya kan ada 11, kemudian ada 12, mereka suruh hitung satu-satu. Lah, yang ke tahap yang di sini jangan seperti itu sudah. Jadi tahap yang di pertama, yang satuan itu di-clearkan dulu. Ya, realistiknya di-clearkan dulu. Nah, udah masuk ke 11, maka realistiknya dikurangi perlahan. Ya, di konsep di sini harus dimatangkan. Nah, seringkali kan kita terbalik, puluhannya diberikan, kemudian karena tidak mampu menghitungnya, nah, tidak bisa mengilustrasikannya, mereka tidak bisa membayangkan, maka mereka mengambil lagi ke realistik dalam bentuk seperti ini. Jadi intinya, harusnya matematika itu dari realistik dikurangi sedikit, dikurangi sedikit, dikurangi sedikit menjadi simbolik hingga menjadi abstrak. Ya, jangan dibawa dari abstrak kemudian dibawa ke bentuk realistik. Nah, ini boleh seperti itu boleh, ya. Tapi untuk anak didik kita yang butuh taraf berpikirnya ya masih berupa melihat kemudian mencaca, berhitungnya mencaca, maka kita harus perlahan menggiring mereka seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengecek kita ke siswa? Ya, yang pasti dengan pemberian tugas. Namun, ya, tugas itu nanti jangan hanya langsung dinilai, tapi diuji, ditanya secara langsung. Ya, secara langsung. Itu ada kesan tersendiri bagi siswa. Ya. Jadi kita tahu, ini anak ini paham tentang konsepnya yang dari awal dari realistik kita bawa ke bentuk sedikit mengurangi bentuk realnya. Itu ya. Bisa dipahami? Nah, ini andaikan, oh kalau misalkan sampai 30 gitu bagaimana? Ya sama kan begitu ya. Kita lihat contoh yang sampai 30. Oke. Misalkan contoh bilangannya 29 ditambah 32. 29 ditambah 32. Oke. Maka angkanya sama ya tadi.
depan dengan depan. Nah, berapa ini? 2 ditambah 3. Ya, pasti mereka sudah bisa menghitung 2 ditambah 3 adalah 5. Kemudian kita tanya, ini letaknya apa? Puluhan. Ini letaknya apa? Puluhan. Maka jumlahnya juga pasti puluhan. Maka hasilnya adalah 50. Oke. Selanjutnya adalah 9 ditambah 2. 9 ditambah 2, 9 di kepala, 2 di tangan. Jawabannya adalah 10, 11, 11. Nah, ketemu 2 digit lagi dengan langkah yang sama. 5 ditambah 1, 0 ditambah 1. 5 ditambah 1, 6, karena di puluhan, berarti ini 60 ditambah 1, 61. Bisa? Ya? Nah, ada yang bertanya, oh itu terlalu lama. Oh tidak. Jadi konsep ini perlahan mereka mengena, mau diberi angka berapapun nanti enak. Kita giringnya enak. Kan biasanya kita akan menghitungnya dari belakang ya. Itu juga boleh sih. Cuma kita nanti bandingkan saja. Misalkan 29 ditambah 32. Biasanya kan mereka melakukan penjumlahan dari belakang. 9 tambah 2, 11. 1 simpan. 1 tambah 2 tambah 3. Nah, ini boleh. Cuma sekarang kita bandingkan dengan cara yang lebih mudah bagi mereka untuk memahami konsep tanpa meninggalkan konsep. Ya. 29 tambah 32. Ya. Mau dibuat susun juga boleh. 29 ditambah 32. Berarti kita lihat 2, kita lihat depannya dulu. 2 itu berapa? 20. 3 itu berapa? 30. 20 tambah 30 berapa? 50, Pak. 50 kita tulis. Udah, depannya sudah. Sekarang yang belakang. 9 tambah 2. 9 tambah 2 berapa? 9 di kepala, 2 di tangan. 10, 11. 11, Pak. Maka tulis 11. Kemudian jumlahkan. Ya. 6, 1. Sama. Ya. Dan aplikatifnya, sebetulnya aplikatifnya nanti di perhitungannya, dia pasti harusnya dengan cara yang seperti ini, penjumlahan bilangannya itu lebih cepat mereka mencarinya. Contoh, 32 ditambah 39, berarti 30 tambah 30, 60, 60 simpan di kepala. Ya, 32, 2 ditambah 9, 2 ditambah 9 adalah 11, berarti disimpan di kepala 60, 60 tambah 11, 6 tambah 1, 70, 7, ya 71. Ya. Oke, ini adalah, saya bilang adalah alternatif bagi mengenalkan konsep penjumlahan ke anak didik kita. Konsepnya kan apa? Konsepnya beruntun. Mereka mengenal puluhan. Ya. Gitu ya. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk Bapak Ibu boleh mencoba ke anak panjenengan, ataupun Bapak Ibu pengajar bisa mencobanya kepada anak didik. Dan kalau anak didik yang melihat, boleh mencoba mengikuti melakukan penjumlahan dengan seperti ini. Semoga menjadi video yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya apabila ada salah kata yang kami sampaikan. Ya, sekali lagi, mari kita berproses, mari kita mengajari matematika dengan menyenangkan bagi anak-anak tanpa melewati taraf berpikir mereka. Kalau kita sudah terbiasa dengan abstrak, ya, kalau kita yang mengajar, kita sudah terbiasa dengan bentuk abstrak. Tapi bagi anak-anak kita, jangan kita jejali dengan bentuk yang abstrak secara langsung. Harus konkret, habis konkret kita giring mereka, masa kalau jumlahnya banyak, kamu mau menghitung secara satu persatu. Maka perlahan-perlahan sehingga nanti berubah menjadi bentuk simbolik. Bagi anak SD adalah simbolik, biasanya adalah kita giring dari realistik berubah menjadi bentuk simbolik. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.